Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu kelompok dari XS1 ingin mewawancarai Ibu untuk berkas mobilitas sosial sesuai lagi kami. Apakah Ibu berkenan jika kami mewawancarai Ibu? Ya, itu dia. Apakah Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, nama saya Alfa Silvestris. Dan kami akan memperkenalkan diri. Saya Chandria Aisyah Jendis Menafi. Saya absen 11. Saya Amel Bahagia, dipanggil Amel, absen 6. Saya Naura Putakia, dipanggil dengan Naura, penulis saja 30. Pertanyaan pertama, bisa Tante ceritakan tentang perjalanan karir Ibu mulai dari apa yang membuat tertarik pada bidang kedokteran dan akademik hingga proses yang dilalui untuk mencapai posisi sebagai dosen dan dokter saat ini? Oh ya, bisa. Jadi awal mulanya memang saya ingin menjadi seorang dokter sejak jenjang SMA. Tapi dulu juga punya karir alternatif karena juga suka gambar, melukis. Jadi dulu juga ingin masuk ke desain grafis atau desain tekstil. Jadi memang pada akhirnya pilihan pada saat SBMPTN dulu namanya, itu tuh yang pilihan pertama adalah kedokteran, pilihan keduanya arsitek. Karena itu kan banyak gambarnya. Nah ternyata keterimanya di pilihan pertama. Jadi akhirnya hobi menggambar itu dituangkan ke lukisan dan seterusnya. Tapi karir utamanya adalah dokter. Terus kenapa kok bisa jadi dosen ya? Jadi memang awal mulanya dulu itu tidak terpikirkan untuk jadi dosen. Tapi pada saat jenjang PPDS atau program pendidikan dokter spesialis itu belum lulus, saya sudah ditawari oleh Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Kedokteran yang berdiri waktu itu untuk masuk menjadi dosen. Jadi istilahnya kayak dilamar gitu malahan untuk menjadi dosen. Dari situ saya pikirkan waktu itu sudah hampir punya anak dua ya. Jadi anak pertama sudah lahir, anak kedua masih dalam kandungan. Nah itu saya mikir-mikir nih, kalau saya insya Allah kalau jadi dosen itu lebih settle, tempat tinggalnya kan juga di satu kota, tidak terlalu mobilitas juga tidak terlalu tinggi, dan saya yang utama adalah bisa mengamalkan ilmu. Nah itu adalah tujuan utama dari kita belajar ya, karena nanti kalau sudah jadi apapun kita, itu ilmu yang kita dapatkan itu harus diamalkan. Nah itu akhirnya saya menerima jadi dosen. Itu perjalanannya. Bagaimana Ibu melihat perubahan yang terjadi dalam hidup Ibu, baik dari segi status sosial maupun aspek personal seperti wawasan, pengalaman, dan peran di masyarakat sejak menjalani profesi sebagai dokter dan dosen? Baik, dulu sebenarnya saya ini berasal dari keluarga pendidik. Jadi orang tua saya juga dosen di UB ya. Jadi yang bapak saya itu dosen pertanian, sementara ibu dosen perikanan. Jadi memang lingkungan keluarga itu sudah dalam lingkungan pendidikan. Tapi beliau berdua itu PNS, sementara gaji PNS itu tidak banyak ya, tapi sendiri. Jadi memang pada saat saya kuliah ya itu memang secara keuangan tidak terlalu bagus keluarga, apalagi bapak saya itu ambil sekolah di luar negeri kan. Jadi ibu tinggal di Indonesia bersama saya dan adik-adik ini. Jadi memang status sosial secara ekonomi itu dulu tidak terlalu bagus gitu ya, dibandingkan mungkin orang lain. Lalu sesudah saya menjadi dokter dan dosen memang pasti meningkat secara status ekonomi dan sosial. Dan status di masyarakat ya, di masyarakat itu memang lebih dipercaya tentu saja. Kalau bahkan untuk saat menjadi mahasiswa kedokteran pun kita itu sudah dipercaya. Jadi waktu masih jadi mahasiswa FK, kalau ada tetangga sakit itu tanyanya ke saya, padahal saya belum belajar pelajaran itu gitu ya. Jadi itu akan terjadi ke kalian kalau kalian menjadi mahasiswa FK. Semuanya itu kayak kita tuh tahu semua gitu loh ya, padahal kan belum ya, masih belum belajar itu belajar ini. Jadi memang kalau kita jadi seorang mahasiswa apapun di bidang apapun itu tuh kita dianggap itu ilmunya lebih tinggi dibandingkan orang lain. Itu otomatis memang seperti itu. Jadi statusnya pasti meningkat secara sosial. Kalau secara ekonomi tentu saja ada peningkatan kalau saya sudah punya pekerjaan. Dulu memang waktu masih mahasiswa, sejak SD sih, itu saya sudah punya pekerjaan sampingan. Saya suka berjualan. Nah, karena memang saya tadi bilang ekonomi keluarga hanya cukup untuk SPP dan mungkin uang saku sedikit. Nah, itu ditambah dengan saya jualan baju, jualan spray. Nah, itu jadi uangnya bisa dipakai untuk beli HP pertama saya sampai saking profitnya saking lumayan. Jadi pulang kuliah itu saya buka lapak. Mereka beli nyicil 3 kali. Jadi saya nagihnya ke kos-kosannya teman-teman itu 3 bulan. Tiap bulan 1 kali membayar. Dari situ tuh saya sudah merintis bahwa keuletan untuk memperbaiki taraf ekonomi itu sangat penting. Memang kita itu kalau kalian nanti lulus SMA, itu tuh kalian merasa menjadi orang paling pinter. Soalnya kalian udah belajar matematika yang ruwet sekali, biologi yang sangat ruwet, lalu kimia yang sangat rumit ya. Terus pada saat kalian masuk fakultas apapun itu, kalian akan merasa bahwa kalian bodoh. Ternyata ilmu yang kalian dapatkan di SMA itu baru sedikit. Itu berarti wawasan kalian bertambah. Oh, ternyata ilmu saya kemarin itu sedikit sekali maknanya setelah kalian masuk fakultas ini, fakultas apapun. Setelah itu di sana kan belajar hal-hal rumit, mungkin kalian di teknik belajar kalkulus, belajar apa, kalau di FK mungkin belajar anatomi yang rumit, biologi molekuler bla bla.
Begitu lulus S1, kalian merasa pinter sendiri. Oh, aku pinter kalkulus apa ilmu segala fisika saya tak selesaikan. Sini segala ilmu biologi tak selesaikan. Merasa paling oke. Lalu kalian akan masuk ke periode S2 atau ke program pendidikan spesialis. Saat itu kalian merasa paling bodoh lagi. Ternyata ilmu itu yang kalian pelajari S1 kecil sekali dibandingkan ilmu yang dalam. Nah, jadi itulah wawasan kalian lebih luas lagi. Begitu juga, begitu lulus spesialis atau S2, merasa pinter lagi. Wah, paling pinter topnya dunia nih ya. Nanti masuk S3, goblok sendiri. Nah, gitu. Jadi rasanya waktu kalian ya begitu terus. Makanya kenapa S3 itu kalau di luar negeri disebut sebagai philosopher doctor. Filosof. Kenapa disebut begitu? Karena makna dari sekolah yang tertinggi itu jenjang pendidikan tertinggi itu kan S3. Itu membuat kita merasa kita kecil. Ilmu kita sekecil. Jadi kalau ada orang punya pendapat baru, kita nggak langsung dicek. Mungkin itu ilmu baru yang saya dengar. Nah, disitulah cakrawala berpikir, wawasan kita dibuka seluas-luasnya pada saat S3. Dibuat kita itu merasa kita nggak apa-apa. Nah, itu pentingnya belajar makin tinggi. Karena kalau kita cuma belajar sedikit, kita merasa paling oke. Begitu belajar di atasnya, kita malah goblok lagi belajar, masa pintar sedikit. Tapi bedanya kalau S3 lulus, dia tetap merasa nggak pintar. Makanya kenapa profesor-profesor itu humble. Orangnya humble itu apa ya? Membumi, ramah, dan merasa kalau ada orang lain berpendapat, dia akan mendengarkan dengan baik dan mencoba melihat sisi yang orang lain tidak melihat. Makanya kalau profesor itu ngomong kan kita kadang nggak paham. Ini apa aja ya? Kayaknya wawasannya terlalu luas. Gitu lah. Nah, adik-adik ini harus tinggi-tinggi supaya paham kalau kita nggak bisa apa-apa sebenarnya intinya. Semakin tinggi ilmu, semakin kita itu semakin tinggi ilmu tadi, semakin merunduk. Karena memang apa kita ternyata nggak tahu apa-apa. Apa saja yang mendukung Tante untuk capai posisi saat ini? Yang pertama pasti Allah ya. Yang pertama first and only itu pasti Allah. Karena kalau bukan karena takdir Allah, Tante nggak akan sampai di sini. Nah, yang pertama itu. Terus yang berikutnya ya memang keinginan kuat ya untuk terus belajar. Itu banyak keinginan kuat untuk kita terus belajar. Kadang kita sudah merasa cukup berhenti. Itu yang nggak boleh. Karena prinsip seorang dokter itu adalah lifetime education. Sampai masuk yang lahat pun tetap belajar. Nah, itu yang mendorong. Yang berikutnya adalah usaha beramal. Jadi tujuan kita hidup itu adalah ibadah. Ibadah itu untuk sampai ke Allah. Ibadah itu dari apa aja? Ya selain ibadah wajib, ibadah amal kita lain. Termasuk dari ilmu. Nah, ilmu, harta, semua itu harus bisa diamalkan. Itu yang mendorong Tante terus belajar, terus berusaha, terus berbagi sampai saat ini. Apakah ada hambatan yang Tante hadapi? Terus bagaimana cara menghadapi hambatan tersebut? Ya, hambatan pertama yang saya dapat itu masalah anak-anak ya. Jadi saya sekolah itu mesti dalam kondisi saya hamil, punya anak balita, punya anak gitu. Jadi saya dulu ngetik disertasi tesis itu tuh dalam kondisi ya, kalau anak pertama si Salif itu yang sekarang udah kuliah itu hamil dia saat saya masih pendidikan spesialis. Jadi saya belajar waktu mau ujian lulusan nasional itu ya, tangguh dia kan, dia kecil itu kan. Saya nyetok stabilo yang penting, dia stabilo juga bawahnya. Akhirnya kan nggak nemu yang mana yang penting ya. Akhirnya memang belajar saya jadi tidak maksimal. Tapi alhamdulillah itu lagi ya, kekuatan doa, kekuatan itu bisa. Terus waktu ini yang nomor 2 itu saya penelitian mau lulus spesialis. Jadi kan waktu itu saat susah-susahnya bikin tesis itu dalam kondisi hamil besar. Nah, itu hambatan. Jadi saya mual muntah, karena bau dikit apapun muntah, pokoknya karuan tapi bisa kayak gitu lalu. Nah, yang ini yang nomor 3 itu saat saya S3. Wah, S3. Jadi semuanya itu masih pendidikan. Nah, itu memang hambatan utama saya itu. Jadi belajar sambil punya keluarga dan punya anak kecil. Itu adalah tantangan paling berat. Ya. Kalau sekolah kan S3 saya di beasiswa. Spesialis itu masih bisa, saya ada beasiswa juga. Jadi tidak terlalu kerasa kalau secara ekonomi. Tapi kalau punya anak itu berat itu. Sekolah sambil punya anak itu tantangan luar biasa. Terus cara menghadapinya ya terus jalan ya. Kadang kan memang kita itu ada fase putus asa di fase sekolah apapun ya. Mulai SMP itu udah mulai rasa putus asa itu mulai ada ya. SMA apalagi ya. Nanti kuliah tambah ya. Nanti S2 spesialis program spesialis iya juga. Sampai fase S3 itu juga pasti ada fase kita depresi yang sangat merasa tidak mampu. Nah, tapi kita harus selalu ingat ya, kalau Allah menaruh kita saat ini di sini, berarti ada ujungnya. Udah, ini intinya. Jadi jalan aja dengan sekemampuanmu yang kalian bisa. Jalan aja dengan aku pokoknya lelah, capek kemampuanku seperti ini, sudah nggak apa, jalan pokoknya. Maju walaupun tertatih. Pokoknya sampai. Akhirnya sampai juga. Nah, pada saat sampai itu saat kita menengok ke belakang, ternyata kok tantangan saya nggak terlalu besar ya kalau sudah sampai di ujung. Akan juga seperti itu. Nah, itu tantangan. Jadi kita jalan aja, cara menghadapi segala tantangan jalan aja. Bisa. Dan alhamdulillah one shot semua. Jadi ujian board itu first taker saya lulus, ada teman-teman yang nggak lulus. Itu karena dalam kondisi saya dengan anak yang super hiperaktif itu yang pertama ya. Wah, itu juga alhamdulillah lolos pertama. Terus waktu masuk PPDS itu juga lolos pertama. Ada juga yang nggak lolos masuk. Begitu juga S3 dan seterusnya. Ternyata bisa.
Ya itu karena Allah pertama. Selain pendidikan formal, apakah ada pelatihan atau pengalaman lain yang membantu Ibu dalam perjalanan karir ini atau mungkin ada les gitu? Oh ya, oh les ya. Tentu saja saya les itu sejak mulai setiap kali mau pindah jenjang itu saya mesti les ya. Dari SD ke SMP itu saya ada les. Iya, terutama matematika. Saya kan memang matematika ya. Kayaknya itu menurun juga ya kan. Habis itu SMP ke SMA itu saya juga les juga ya pasti itu ya. Lalu SMA mau masuk ke Wali itu les. Tapi waktu masuk program spesialis saya nggak les karena zaman itu belum ada les untuk itu. Kalau sekarang ada. 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 Jadi kalau kamu mau masuk spesialis belum kan belum lulus. Kalau sudah dokter umum dia mau ambil program pendidikan spesial ada lesnya sekarang. Saya dulu nggak ada, jadi belajar sendiri. Waktu mau masuk S3 nggak ada les tentu saja tua kan orangnya yang nggak ada les. Itu jadi les untuk persiapan untuk jenjang berikutnya ada. Terus kalau selama karir saya tertarik ke pediatri oftalmologi, jadi mata anak-anak. Jadi pelatihan apapun yang untuk menambah wawasan pediatri oftalmologi saya usahakan ikut. Ya itu, bentar, itu yang formal ya. Terus segala macam yang karena saya di bagian penjaminan mutu, saya auditor di kampus. Saya setiap pelatihan untuk yang auditor penjaminan mutu saya ikut untuk menunjang karir. Terus hobi saya, nah saya ini ada beberapa sertifikat ya untuk sculpture painting saya punya sertifikat. Saya ikut pelatihan untuk watercolor saya juga ikut pelatihan informal untuk tahu bagaimana menguruskan cat itu sebenarnya ada juga pelatihannya. Terus saya juga kebetulan di AISIA itu pegang kepala divisi bencanaan. Nah itu saya kalau ada pelatihan kebencanaan saya suka. Jadi apapun yang bisa menunjang minat bakat dan karir diikuti aja. Gitu. Jangan puas hanya dengan kemampuan kita. Bagaimana peran komunitas profesional atau organisasi yang dalam mendukung perkembangan Pansel kayak misalnya divisi kebencanaan tadi? Oh ya sangat membantu. Nah, kalau di bagian mata itu kita punya perkumpulan dokter mata Indonesia. Sekarang ada juga kolegium kedokteran dokter mata di bawah Kemenkes. Itu kalau ada pelatihan terkait apapun ya. Kalau dokter itu kita punya pertemuan ilmiah tiap tahun di berbagai kota ya. Terus masing-masing peminatan itu juga ada workshop atau pelatihannya masing-masing. Nah, gitu. Jadi misalnya tertarik belajar oftalmologi nih, ada review tentang pemeriksaan mata anak atau yang lain, pemeriksaan mata bayi baru lahir itu ada di kota mana ya itu. Mereka share selalu itu. Terus juga kalau bakti sosial, nah mereka juga ngadain bakti sosial kasih katarak gitu, sampai itu. Terus kalau organisasi profesi lukis itu, nah kalau ada guru saya banyak dari Rusia, itu kalau beliau datang ke Indonesia, nah ini Pak Ibu, saya sering ikut di Surabaya yang dekat sekitar Jawa saya katanya. Mereka guru watercolor saya juga dari Rusia, guru sculptor saya juga Rusia. Tapi kalau watercolor itu Italia juga punya, tentu punya guru dari Italia, dari Rusia juga ada, dari India juga ada, dari Jepang juga ada. Jadi yang waterfall itu hasil dari guru saya yang dari Jepang. Kalau yang bunga-bunga, yang mungkin nanti kalian lihat di dekatnya TV itu bunga-bunga itu khasnya Rusia, itu guru saya Rusia. Kalau cityscape kayak gitu orang Indonesia. Orang Italia itu sukanya kayak di bawah ya. Banyak lukisan di kamar bentar aja. Dia sukanya kayak gambar-gambar kanal-kanal di Eropa kayak gitu biasanya orang Italia. Jadi mereka punya kekhasan itu juga ada ikut. Terus organisasi lukis gitu ya. Ada lagi organisasi kebencanaan ya. Ya kalau ada pelatihan bencana mana gitu kita juga ikut. Nanti kemarin dari Trenggalek nanti bulan Juni sampai ke Jawa Tengah pelatihan di Merapi kalau ada bencana Merapi. Dia minatnya untuk itu. Organisasi tante juga suka olahraga ya. Tante punya pengurus di sepeda perkumpulan cyclist dokter perempuan Indonesia. Ya. Namanya IWCC ya. Itu tante juga ngurusnya. Kalau ada event sepeda diinfo. Jadi semuanya diikuti saja. Organisasi profesi itu sangat membantu. Gimana nggak punya keinginan buat menjual lukisan ini atau? Oh ya, tante tidak menjual tapi melelang. Jadi untuk amal. Jadi yang paling mahal tante lelang itu 10 juta untuk Palestina. Itu lukisan Al-Aqsa pakai watercolor ya, udah pasti udah nggak di sini ya kalau di PM orangnya. Itu 10 juta pakai bibitan gitu. Jadi yang nanti uangnya disalurkan ke Palestina. Dulu ada yang laku 4 juta, 5 juta, ada 4 ya. Ada yang 7 juta, yang paling mahal itu gambar Al-Aqsa ada api itu 10 juta. Diambil ketuanya BSMI Indonesia. Nah, itu yang paling mahal selama ini tante. Jadi tante kalau ada orang pesen, kan ada ya pelukis pesan komisi. Tante nggak bisa. Soalnya melukis itu butuh mood, butuh renungan, mood dan rasa yang happy. Nah kadang kita nggak happy ya, kita nggak mau melukis yang nggak happy. Jadi mutan, nggak bisa aku dipesenin gitu. Harus aku melukis, kalau tak share. Kalau ada yang berminat, kasihin aja. Kalau mereka mau bayar itu buat Palestina. Tante punya juga ada amal ya.
Namanya Alma Project. Nah, Alma Project ini, kenapa tante ngomong di sini, kali aja ada yang tertarik informasi. Jadi Alma Project ini sudah berdiri dari tahun 2015 itu udah lama ya. Dan di sini bergerak yang pertama adalah memberikan pemeriksaan mata gratis setiap hari Jumat. Gratis. Jadi untuk orang yang non asuransi. Jadi misalnya dia apa nggak punya BPJS bisa periksa. Terus di situ juga ada kado kanda di dalam Alma Project. Kado kanda itu adalah untuk anak yatim yang tidak terjangkau asuransi BPJS, anak-anak yatim piatu kan BPJS nggak masuk ke panti asuhan, mereka nggak punya kartu keluarga, gimana mereka dapat BPJS? Akhirnya di situ tante himpun, tante itu, tante periksa kasih kacamata gratis, uangnya dari donasi. Itu sudah banyak beberapa belas anak berapa orang setiap 6 bulan. Itu yang pertama. Lain dari kayak makan hari Jumat, kayak takjil saum itu sudah rutin. Tapi kalau yang utama terkait kondisi tante itu sudah ada pemeriksaan dan kacamata gratis. Itu sudah rutin dan rutin. Lalu ini untuk pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana Ibu memanfaatkan posisi dan peran saat ini untuk memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat sekitar? Oh ya, itu tadi ya, sama ya. Nah, sudah terjawab sebenarnya tadi ya. Pertama dari satu sudah menjadi pendidik, terus menjalankan usaha amal untuk orang-orang duafa dan yatim. Itu cara untuk berkontribusi ke masyarakat. Jadi profesi kita, jadi dokter, jadi dosen, bukan melulu masalah uang. Karena uang itu habis, ya. Uang itu habis. Tapi nilai amalnya itu yang dibawa sampai ke dunia.